Halo semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur cerewet di Nul Menul. Kali ini yang menul-menul apanya, yaitu roti untuk sarapan majikan aku. Dan kali ini si kunyil tuh spesial request minta dibikinin roti karakter. Oke, bagaimana membuatnya? Kita langsung ke step-step selanjutnya. Pertama, di sini kita timbang tepung terigu 250 gram. Dan setelah itu kita siapkan 140 ml air hangat. Kita tambah dengan 1 sendok teh vernipan dan 1 sendok teh gula. Dan dalam tepung juga aku tambah dengan 1,5 sendok makan gula pasir. Dan di sini vernipannya tadi kita aktifkan terlebih dahulu ya. Setelah itu, dalam adonan tepung kita tambahkan dengan 15 gram susu bubuk. Dan di sini kita tambah dengan 1 butir telur. Dan seperti biasa, kita sisakan sedikit kuning telur karena nanti terakhir mau buat olesan. Kan jadi seperti ini lebih ekonomis ya. Karena nanti waktu kita ngoles kita tuh tidak perlu memecah 1 telur lagi untuk olesan ya. Jadi kita siasatinya seperti ini saja. Karena setiap ngadon kan cuma 250 gram. Dan ragi yang sudah aktif, tandanya berbuih, kita masukkan ke dalam adonan. Dan kita tambah dengan 25 gram butter. Dan tadi saya tambah juga dengan sedikit garam ya. Untuk takaran lebih jelasnya, kalian bisa cek di description box. Kita mixer adonan sampai kalis. Dan setelah kalis, kita proofing adonan kurang lebih setengah jam atau 45 menit sesuai dengan suhu ya. Tarang! Akhirnya adonannya sudah proofing. Ini proofing yang pertama ya. Kita keluarkan adonan dari wadah. Lihat, seratnya itu terbentuknya cantik sekali ya. Ini nanti bisa menghasilkan roti dengan tekstur yang sangat lembut. Dan seperti biasa, kita bulatkan adonan. Dan setelah itu kita tambah ekstra tepung tangan kita biar tidak lengket. Dan kita bagi adonan sesuai selera kita. Dan seperti biasa aku selalu menimbangnya ya, agar ukurannya itu merata. Dan setelah adonan kita bagi rata, kita timbang, kita bulatkan seperti ini. Atau yang disebut dengan proses merounding ya. Setelah kita bulatkan rata, kita istirahatkan adonan terlebih dahulu agar lebih rileks ya. Dan setelah itu kita bersiap-siap membuat isiannya. Yaitu aku mau membuat isian corned beef. Jadi di sini aku memasak bawang bombay yang sudah aku cincang dan aku tumis dengan sedikit mentega atau butter. Aku tambah dengan black pepper. Setelah itu kita taruh dalam mangkok. Dan kita tambah dengan corned beef. Ini corned beef ya, atau daging cornet ya. Karena dari kulkas maka teksturnya agak sedikit keras. Dan bila suka kalian bisa tambahkan dengan sedikit keju. Dan sudah siap untuk menjadi isinan roti. Dan setelah itu kita mulai membentuk rotinya. Pertama di sini aku akan membentuk roti corned beef-nya ya. Pertama kita pipihkan adonan. Setelah itu kita masukkan isian cornetnya di tengah-tengah adonan ya. Saya melakukannya seperti ini, atau sesuai cara-cara kalian saja.
Ingat, corned beefnya ini isiannya dalam keadaan dingin ya. Dan apabila tangan kalian itu terasa lengket, kalian cukup dengan menambahkan sedikit tepung aja ya, biar tidak lengket. Setelah itu kita masukkan ke dalam baking cup dan kita lakukan sampai selesai. Kita pipihkan adonan. Dan seperti inilah yang saya lakukan. Kalau lengket, saya cukup mengambil ekstra tepung dan kita taruh roti di dalam baking cup lagi ya. Dan aku sekarang mulai membuat roti untuk varian yang kedua, yaitu roti isian kacang merah. Setelah adonan kita pipihkan, kita tambah dengan isian kacang merahnya. Dan untuk kalian yang ingin tahu resep bagaimana cara membuat isian kacang merahnya ini atau tausa kacang merahnya ini, akan aku taruh di description box. Dan kalau tidak, nanti setelah video ini kalian bisa ngeklik ke video selanjutnya ya, atau di atas kartu ini akan aku kasih resep cara membuat tausa kacang merah. Setelah kita bentuk seperti ini, kita gulung. Dan untuk model ini aku sudah siapkan juga baking cup yang berbentuk lonjong ya. Seperti ini. Dan kita lakukan sampai selesai. Dan setelah ini aku mau membuat roti karakter ya, tapi untuk videonya tadi lupa nggak nge-onin kamera, jadi aku tutorialnya next time lagi ya. Dan setelah semua terbentuk rata, kita istirahatkan top proofing kedua. Dan seperti inilah penampakan setelah kita proofing kedua ya. Ini aku mau kasih mata untuk roti karakternya. Sebenarnya kali ini si kunyil atau si kecil itu minta aku bikinin roti yang berbentuk teddy bear. Karena aku nggak bisa, aku bisa cuma bikin roti seperti ini. Ya, ini namanya pik-pik ya, asal dia bahagia aja. Untuk matanya aku pakai wijen yang warna hitam. Dan untuk hidungnya aku akan memakai wijen yang warnanya putih. Dan ini menggunakan kuning telur, kita spesial ditaruh dioles di atas hidungnya ya, dan telinganya biar warnanya lebih tua. Dan untuk sisa telurnya kita tambah dengan susu cair dan kita siap menjadi olesan untuk roti yang lainnya. Jadi dari satu adonan kita menghasilkan 7 buah roti ya, 3 rasa corned beef, dan kali ini aku hias dengan menggunakan mayones, dan 3 roti lagi dengan rasa kacang merah, dan 1 roti karakter ya. Di sini kacang merahnya aku kasih dengan wijen, rasanya biar seperti onde-onde itu loh. Dan di suhu 185 derajat aku siap untuk mengovennya. 10 menit pertama aku taruh di loyang bawah. Dan setelah 10 menit pertama kita pindahkan lagi ke rak yang tengah, karena setiap oven itu masing-masing ya. Karena oven aku tuh harus diperlakukan seperti ini biar matangnya merata.
Dan setelah 10 menit kedua, aku harus membalik adonan, membalik roti ini karena panas oven aku itu tidak merata. Lihat, kita sudah bisa mengintip rotinya. Tarang! Akhirnya matang juga. Ini roti kacang merahnya. Ini rasanya enak banget. Rasanya seperti onde-onde kalau ini, kalau menurut aku. Rotinya juga lembut. Dan akhirnya rotinya dingin juga. Jadi inilah rutinitas hari-hari aku membuat sarapan untuk majikan aku yang ada di Hong Kong. Jadi sore hari sekitar jam 5-an ya roti ini mateng. Dan aku biasanya setelah dingin, aku masukkan ke dalam box seperti ini, ke dalam Tupperware. Aduh, jatuh. Setelah itu aku tutup, dan besok pagi mereka siap untuk dibawa ke bekerja ya. Dan si kunyil kalau pagi makan roti itu lebih simple banget. Lihat, roti putihnya lembut banget kan. Si baby happy banget deh hari ini. Oke teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah ngikutin resep aku. Kalau kalian ada kritik dan saran, jangan lupa komen di bawah ya. Thank you untuk kalian yang sudah like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.